Seperti biasa sebelum lo beli Poco F7 ada beberapa fakta menarik yang harus lo tahu tentang handphone yang satu ini. Masih barengan sama gue Dimas dan lo masih dengerin Radio Gadget, one and only Gadget Radio. Dan iya, di tangan gue sekarang sudah ada Poco F7. Dan di video kali ini gue pengen ceritain pengalaman gue menggunakan Poco F7 selama kurang lebih 2 minggu. Dan ada beberapa fakta menarik yang gue temuin dari handphone yang satu ini. So buat lo yang penasaran sama Poco F7, jangan ganti channel, lo tetap pantengin terus Radio Gadget, the one and only Gadget Radio. Oke, fakta pertama yang perlu lo tahu sebelum lo beli Poco F7 itu ada diisi dalam paket penjualannya. Bentuk boxnya kayak gini, simple, ciri khas dari Poco dengan aksen warna hitam dan kuning, dan ada beberapa nilai jual utamanya. Saat pertama kali buka boxnya, yang bakal lo lihat itu justru pembatas buku kayak gini. Kemudian ada box lagi yang isinya adalah SIM tray ejector, casing pelindung warna hitam, stiker, dan buku manual. Jelas lo bakal dapat Poco F7 yang punya satu pilihan RAM dan internal storage yaitu 12/512 GB. Ada kabel data USB Type A to USB Type C, dan yang terakhir ada kepala charger dengan output 90 Watt. Paket penjualannya tergolong lengkap karena semua udah disediain sama Poco, dan untuk menebus ini semua budget yang harus lo keluarin itu sebesar Rp5.599.000, dan iya, terdengar masuk akal harganya. Bergeser ke fakta selanjutnya yaitu desain. Gue nggak bisa berhenti kepikiran kalau feel pegang Poco F7 itu mirip kayak lo lagi pegang Samsung Galaxy A56 karena feel-nya sama. Bodinya cenderung lebih melebar, jadi berasa lebih sedikit bulky dibandingkan kebanyakan handphone yang beredar di pasaran. Bukan suatu hal yang buruk karena toh faktanya banyak orang yang suka juga dengan bentuk yang kayak gini. Feel pegangnya jelas berasa solid karena material yang digunakan pun juga premium. Frame metal dan backdoornya yang terbuat dari kaca, meskipun agak sedikit licin aja pas lo pakai tanpa casing. Lanjut kita lihat sisi per sisi dari bodi Poco F7 ini. Di bagian kanan seperti biasa, lo bakal nemuin tombol power, tombol volume up dan volume down yang cukup solid karena nggak gampang digoyang-goyangin dan empuk juga, serta posisinya pas jadi bisa diraba dengan mudah. Di bagian atasnya cuma ada satu buah mikrofon, dan di bagian kiri bodi handphonenya dibuat polos. Di bagian bawah handphonenya terdapat port USB Type-C, mikrofon lagi, grill speaker di bagian bawah, dan slot SIM tray yang nggak bisa nampung micro SD. Dan SIM tray-nya juga punya karet pelindung warna orange yang menandakan bahwasannya handphone ini punya sertifikasi IP68. Jadi secara teori handphone ini bisa dibawa menyelam ke kedalaman 1,5 meter selama 30 menit. Di bagian depannya ada layar berukuran 6,83 inci, ada punch hole kamera dan earpiece yang merangkap sebagai speaker di bagian atas. Sedangkan di bagian belakangnya ada 2 buah kamera dengan desain ellipse kayak gini. Dan soal desain back covernya balik lagi ke selera masing-masing. Kalau gue pribadi ngerasa kalau desainnya biasa aja, bukan yang gaming banget tapi bukan yang terlalu simple juga, dengan finishing glossy yang gampang nyeplak sidik jari. Bergeser ke fakta layar, kayak yang tadi udah gue info kalau layar Poco F7 ini punya luas sebesar 6,83 inci yang bikin tampilannya berasa lebih melebar. Dan rasio lebar kayak gini menurut gue akan lebih cocok buat nikmatin konten atau main game. Layarnya sendiri berjenis AMOLED dengan resolusi tinggi 1,5K dengan refresh rate 120 Hz. Layarnya jelas bawa teknologi yang gak kaleng-kaleng karena layarnya bisa memproduksi hingga 68 miliar warna dengan color gamut hingga 100% DCI-P3 serta mendukung Dolby Vision dan HDR10+ juga. Dengan kecerahan yang diklaim hingga 3200 nits, dan iya, faktanya layar Poco F7 emang sebagus itu. Jernih, tajam, dan cerah meskipun lo ngelihatnya di bawah sinar matahari langsung. Layarnya juga udah dilindungi Corning Gorilla Glass 7i yang secara teori akan lebih tahan terhadap goresan dan benturan. Tapi ingat, handphone ini nggak punya sertifikasi standar militer. Jadi jangan coba-coba buat sengaja jatuhin handphonenya buat ngetes seberapa kuat layarnya. Buat lo penikmat konten Netflix, jelas yang satu ini udah tersertifikasi Widefine L1, jadi lo bisa nikmatin konten Netflix dengan resolusi tinggi. Dan yang nggak kalah penting juga, saat kita ngetik di handphone ini feel-nya itu berasa enak, feedback getarannya cukup berasa tapi emang berasa kurang padat. Tapi anehnya pada saat kita hapus icon, pencet tombol back atau tutup recent app, feedback getarannya berasa lebih bulat dan lebih padat. Kayaknya bukan jadi rahasia umum lagi, setiap Poco ngeluarin seri F-nya mereka, device-nya akan dihadirkan menggunakan prosesor kenceng, dan ya nggak terkecuali di Poco F7 ini. Faktanya Poco F7 itu hadir dengan prosesor baru besutan Snapdragon yaitu Snapdragon 8S Gen 4, dan Poco F7 berhasil menyandang predikat handphone termurah yang pakai prosesor ini.
Seperti yang gue info di awal video, kalau Poco F7 cuma punya satu varian aja, yaitu RAM 12GB dengan internal storage 512GB. Ini bukan masalah gede-gedean, tapi jenis RAM dan internal storage apa yang dipakai. Buat lo yang pengen tahu, Poco F7 itu menggunakan RAM 12GB berjenis LPDDR5X dan internal storage 512GB berjenis UFS 4.1. Faktanya, jenis tersebut adalah jenis tertinggi yang bisa lo temuin di handphone yang beredar di Indonesia. Skor Antutu yang berhasil didapat dari Poco F7 ini berkisar 1,8 jutaan poin, meskipun klaim dari Poco kalau skornya itu bisa tembus sampai di 2 jutaan poin. Tapi yang bikin gue amazed itu justru ada di performa baca tulis storage Poco F7 ini. Skornya tembus di 169 ribuan poin dengan speed baca yang mencapai 3,6 GB per detik dan speed tulisnya 3,3 GB per detik. Speed sekencang ini akan berpengaruh saat lo pindah data antar file di internal storage-nya, booting aplikasi dan main game, atau saat handphone restart atau menyalakan ulang. Sedangkan RAM yang besar tadi akan berpengaruh saat kita buka tutup aplikasi, saat kita pakai buat main game atau saat pindah antar aplikasi tanpa harus tutup aplikasinya dulu. Tapi yang namanya udah kebiasaan, biasanya gue bakal close recent app saat gue udah selesai pakai handphonenya. Jadi berasa nggak kepake juga RAM 12GB-nya kalau cara pakai lo sama kayak gue. Bergeser ke performa gamingnya, satu fakta menarik yang gue temuin di Poco F7 ini, handphonenya berasa panas saat gue uji coba Antutu benchmark. Tapi anehnya, handphone ini masih berasa adem saat gue pakai main game. Di sini game yang gue coba adalah Genshin Impact, dan seperti yang lo tahu, ini adalah game berat. Sejauh gue main game ini di Poco F7, performa handphonenya cenderung sangat baik. Grafis default yang dikasih itu bagusnya udah dikasih settingan tinggi dengan frame rate 30 fps dan bisa lo mentokin sampai settingan rata kanan. Dan iya, handphonenya bisa diandelin buat main game yang satu ini. Dan saat gue coba main game ringan macam Mobile Legends, handphone ini jadi berasa overpower banget, lancar dengan grafis yang tajam dengan penangkapan sinyal Wi-Fi yang baik juga. Fakta selanjutnya yang mau gue ceritain dari Poco F7 ini ada di bagian kameranya. Seperti yang bisa lo lihat, kalau Poco F7 ini dibekali setup dual kamera di bagian belakangnya dengan resolusi kamera utama ada di 50 megapiksel dengan bukaan yang besar yaitu f1.5 serta udah didukung dengan OIS. Sedangkan satu kamera lagi adalah lensa ultrawide dengan resolusi 8 megapiksel. Untuk kamera depan, Poco F7 dibekali dengan single selfie kamera dengan resolusi 20 megapiksel. Secara garis besar, biasanya handphone yang nilai jual utamanya adalah performa akan sedikit menggeser kemampuan kameranya. Tapi beda ceritanya di Poco F7 ini. Untuk perekaman video, Poco F7 itu mampu merekam hingga resolusi 4K 60 fps untuk kamera belakang dan maksimal 1080p 60 fps untuk kamera depan. Faktanya seperti ini, nggak banyak handphone dengan rentang harga 5 jutaan yang berani ngasih kemampuan kamera yang baik, terlebih saat handphone itu ditujukan untuk performa. Meskipun bukan yang tergolong superior, hasil kamera dari Poco F7 ini udah cukup untuk kebutuhan harian. Bahkan dengan sadar, gue nggak akan masalah juga pakai kamera Poco F7 ini sebagai alat utama buat ngonten. Karena toh faktanya gue adalah orang yang pernah ngonten pakai Poco F3. Oke teman-teman, yang lo lihat sekarang ini adalah sampel kamera belakang dari Poco F7 dan iya ini stabil banget, gue rekam di resolusi 1080p 60 fps ya. Dan jarak antara handphone dan muka gue kurang lebih ada di sekitaran 10 sampai 20 cm dan ini pun juga mikrofon bawaan langsung dari si Poco F7-nya. Ini gue ngerekamnya dengan kondisi pagi hari ya, sekitar jam 7 kurang dengan kondisi langit yang memang dia agak mendung teman-teman. Ya, seperti ini. Tapi kalau misalkan lo perhatiin di bagian sebelah sana itu dia HDR-nya cukup kelihatan lah ya. Ada separasi perbedaan warna awan dan juga warna langit yang emang agak mendung pagi ini teman-teman. Oke, ini gue pegang pakai tangan aja seperti ini. Kalau kita coba untuk lari seperti ini teman-teman. Oke, itu handphone yang gue pakai untuk sedikit berlari ya, untuk tahu gimana kestabilan dari handphone yang satu ini. Sekarang kita cobain untuk kamera yang ada di bagian depannya. Oke teman-teman, yang lo lihat sekarang ini adalah sampel kamera depan dari Poco F7. Ini direkam di resolusi yang sama 1080p 60 fps ya. Kalau untuk kamera depan ini dia maksimal cuman ada di 4K 30 fps teman-teman. Tapi yang gue pakai sekarang ini adalah yang 1080p 60 fps gitu ya. Kalau misalkan yang tadi di kamera belakangnya itu dia bisa sampai dengan 4K 60 fps. Tapi yang sekarang ini 1080p 60 fps, jarak antar handphone dan muka gue kurang lebih ada di sekitaran 40-50 cm dan gue tidak pakai mikrofon tambahan ya seperti ini. Apakah kedengeran atau enggak? Harusnya sih kedengeran karena emang kondisinya enggak yang terlalu rame-rame banget. Cuman sekolahan tuh rame banget ya, di depan itu ada sekolahan.
Harusnya sih rame di depan ya, karena kan jam masuk sekolah ya, kurang lebih jam 6:30 seperti itu. Dengan kondisi HDR yang langitnya putih semua kalau untuk kamera depan ini, meskipun ya memang seperti yang lo lihat, itu langitnya emang agak sedikit mendung. Dan kalau lo perhatiin di bagian sebelah sini, mana ya? Nah ini pokoknya ada bulan pokoknya di sini ya. Kelihatan lah harusnya nih, ada bulan nih di sini nih, tuh, ada bulan di situ. Jadi kalau menurut gue kemampuan kameranya cukup bagus untuk si Poco F7 ini. Sekarang kita coba untuk agak sedikit lari. Oke, seperti itu ya. Menurut gue sih udah oke. Kamera dari si Poco F7 ini at least cukup lah kalau misalkan seandainya lo pengen pakai handphone ini untuk kebutuhan konten kreator. Terlebih lagi handphonenya juga punya kemampuan ataupun juga performa yang tinggi untuk di kelasan harga 5 jutaan ya, 5.599.000. Sekarang kita balik lagi ke studio. Oke. Lanjut ke fakta konektivitas, Poco F7 sudah dilengkapi dengan konektivitas yang lengkap, mulai dari jaringan 5G, 4G, 3G, 2G, semuanya lengkap. Tapi emang sayangnya selama gue cobain handphone ini, gue belum pernah sekalipun dapet sinyal 5G. Karena seperti yang kita tahu, kalau jaringan 5G itu belum merata di Indonesia. Untuk jaringan Wi-Fi yang gilanya dengan harga segini, kita bakal dikasih Wi-Fi 7, meskipun lagi-lagi Wi-Fi paling tinggi di Indonesia yang pernah gue cobain itu mentok cuma di Wi-Fi 6 aja. Untuk Bluetooth menggunakan Bluetooth 5 dan dia udah punya konektivitas NFC dan NFC-nya pun juga udah NFC multifungsi. Untuk port USB Type-C yang dipakai di Poco F7 ini adalah USB Type-C kepala 2 yang udah support OTG. Tapi untuk pindah data emang agak lama. Jadi saran gue saat lo mau pindah data foto atau video, baiknya sedikit demi sedikit aja. Karena pas gue pindahin video dengan ukuran file yang besar, prosesnya agak lama dan kondisi SSD yang gue pakai jadi panas banget. Satu hal yang gak kalah penting dan sering banget ditanyain sama netizen itu ada di sektor softwarenya. Faktanya lagi, Poco F7 ini dijanjikan akan mendapatkan update OS hingga 4 kali dengan dukungan security patch hingga 6 tahun. Ini tergolong panjang untuk sekelas handphone mid-range dan saat keluar dari box, Poco F7 ini sudah menggunakan HyperOS berbasis Android 15. Nah, fakta terakhir yang mau gue ceritain itu ada di sektor baterai dan charger. Poco F7 dibekali baterai berkapasitas besar 6500 mAh dengan dukungan fast charging hingga 90 watt. Untuk konsumsi dayanya sendiri tergolong awet karena gue bisa pakai full seharian handphone ini dengan jaringan kombinasi. Atau bahkan di saat handphone ini nggak gitu aktif gue pakai buat main game, baterainya bisa tahan 1,5 hari. Gue justru merasa emes dengan durasi pengecasannya yang tergolong cepat. Dengan kapasitas baterai 6500 mAh, baterainya bisa keisi 1-100% dengan durasi 1 jam 21 menit dengan daya yang masuk berkisar 56,2 watt di awal pengecasan. Tapi iya, sayangnya handphone ini belum dilengkapi dengan fitur bypass charging. Oke, kesimpulan gue buat Poco F7 dengan harga Rp5.599.000, harusnya ini jadi salah satu handphone atau bahkan satu-satunya handphone yang menawarkan performa buas di kelasnya. Dengan harga segitu, lo udah menang banyak. Dipakai buat main game jelas bisa, layarnya bagus, prosesor kelas flagship, ngecasnya kenceng, konektivitas lengkap, dan dikasih RAM dan internal storage kelas atas. Emang lagi-lagi nggak ada handphone yang sempurna, artinya lo harus berdamai dengan tidak adanya bypass charging atau wireless charging kayak yang lagi booming akhir-akhir ini. Tapi seperti yang pernah gue bilang, kalau nggak ada produk terbaik, yang ada hanya produk yang cocok. Kalau lo ngerasa cocok dengan price to performance yang ditawarkan dan harusnya cocok, nggak usah pakai mikir, langsung beli aja. Nah, jadi gitu ya teman-teman, Poco F7 salah satu handphone yang bisa lo beli di pasaran Indonesia sekarang dan lo bakal menang banyak. Tapi gue juga pengen tahu pendapat lo mengenai Poco F7 yang satu ini, tulis aja di kolom komentar, nanti kita diskusi. Dan mungkin segini dulu aja cerita gue mengenai Poco F7. Kalau lo suka sama videonya boleh di like dan di subscribe channel gue, tapi kalau misalnya emang gak suka boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri, sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.